Tersembunyi di balik perbukitan sunyi El Salvador, berdiri sebuah bangunan raksasa yang tak pernah tidur. Sebuah penjara paling berbahaya di dunia, atau mungkin benteng penaklukan terakhir terhadap kekerasan yang mencekik negeri ini selama puluhan tahun. Sebagian mereka dianggap sebagai binatang bukan manusia, psikopat. Mereka yang masuk dalam penjara ini ditakdirkan untuk tidak keluar hidup-hidup. Alasan kenapa negara tersebut dengan populasi 6 juta penduduk membangun penjara ini? Geng-geng ini mendominasi, tapi pada bulan Maret 2022 sekitar 20.000 orang ditangkap hanya dalam waktu 6 bulan. Diresmikan pada Januari 2023 oleh Presiden Nayib Bukele, CECOT dirancang untuk menampung hingga 40.000 narapidana, menjadikannya fasilitas penahanan terbesar di Amerika Latin dan salah satu yang terbesar secara global. Penjara ini ditakdirkan untuk tidak pernah keluar. Ini adalah penjara megah yang paling ketat dan terbesar di dunia. Lokasi dan struktur CECOT terletak di kawasan terpencil di Tecoluca, sekitar 74 km tenggara ibu kota San Salvador. Kompleks ini mencakup 8 blok sel dengan total 256 sel. Masing-masing dirancang untuk menampung hingga 156 tahanan. Setiap sel dilengkapi dengan tempat tidur bertingkat dari logam, 2 toilet, dan 2 wastafel, namun tanpa kasur atau spray. Penerangan buatan menyala 24 jam sehari, dan setiap sel diawasi oleh kamera CCTV serta penjaga bersenjata. Ini merupakan keamanan tingkat tinggi. Dibangun pada tahun 2022, penjara besar ini terdiri dari 8 modul terpisah yang tersebar di lahan seluas 410 hektar. Setiap pasang modul dikelilingi 19 menara pengawas. Semua bangunan ini dikelilingi beton setinggi 9 meter. 2 dinding terpisah setinggi 3 meter dengan kawat berduri yang membawa aliran listrik 15.000 volt. Lantai kerikil yang dirancang untuk mendeteksi langkah kaki, dan jika terjadi pemadaman listrik, mesin generator cadangan akan hidup selama 1 minggu. Lebih dari 600 tentara dan 250 polisi menjaga keamanan penjara. Tidak ada yang luput dari perhatian. Semua fasilitas tersebut tidak hanya mencegah narapidana kabur, tapi menghilangkan rencana untuk melarikan diri. Semua yang berkunjung ke sini harus mendapatkan izin dari presiden, tidak mudah, dengan pengajuan yang lama, serta sulit untuk disetujui. Semua narapidana diperiksa mesin pemindai tubuh X-ray, menampilkan tulang dan organ dalam memastikan tidak ada yang menyelundupkan benda terlarang. Saat seseorang ditahan, mereka tidak memiliki identitas atau nama asli, oleh karena itu mereka difoto, dan sidik jari mereka diambil sistem. Begitu mereka menjadi bagian dari narapidana, mereka kehilangan kontak dengan dunia luar selama sisa hidup mereka. Semua persenjataan jenis senjata T-65 mirip senapan M16 dan senapan Sig Sauer untuk pertempuran jarak dekat. Perlengkapan anti huru-hara terdiri dari pelindung wajah, pelindung tubuh, dan tameng perisai. Tidak ada percobaan melarikan diri dan tidak pernah terjadi kerusuhan di sini. CECOT dibangun sebagai bagian dari kampanye besar-besaran pemerintah El Salvador untuk memberantas geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio 18. Hingga Juni 2024, penjara ini menampung sekitar 14.532 narapidana, dengan jumlah yang terus meningkat seiring dengan penangkapan massal dalam operasi anti-geng. Sebagian besar berumur 20-an dan pernah membunuh korban 20, 30, dan ada yang 50 korban. Meskipun pemerintah El Salvador mengklaim bahwa CECOT telah berkontribusi pada penurunan tingkat kejahatan, penjara ini menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia. Laporan menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan tanpa proses hukum yang jelas dan kondisi penahanan yang keras. Pada April 2025, Presiden Nayib Bukele mengumumkan rencana untuk menggandakan kapasitas CECOT menjadi 80.000 narapidana sebagai bagian dari strategi berkelanjutan untuk memerangi kejahatan terorganisir di negara tersebut. Presiden Nayib Bukele menyebutnya sebagai solusi akhir bagi geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio 18. Geng yang pernah menguasai jalanan, pasar, hingga sekolah menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat El Salvador. Tapi kini mereka ditumpuk dalam sel-sel sempit, dijaga tanpa ampun. Duduk berbaris seperti satu kesatuan, narapidana berjajar, mengenakan celana putih tanpa baju, kepala tertunduk, dengan tato mencerminkan identitas yang merupakan simbol iblis. Kehidupan mereka berubah terlihat dengan tatapan kosong seperti robot. Terlihat dari atas para penjaga menjaga secara konsisten. Jika ada yang mencurigakan, mereka akan turun tangan. Tidak ada yang luput dari perhatian mereka. Terdapat 32 sel dalam tiap modul. Setiap sel menampung 80 tahanan, namun dapat ditampung hingga 150 tahanan. Tidak ada jendela, tidak ada kasur. Lampu menyala 24 jam. Sebuah sistem kendali total
seperti mesin disiplin yang tak mengenal malam atau belas kasihan. Sel penjara dilengkapi CCTV, penjaga bersenjata dan tutup wajah sehingga tak dapat dikenali demi keamanan. Terdapat sel isolasi. Jika narapidana melanggar aturan sesuai undang-undang mereka, dapat dimasukkan ke sel isolasi tanpa cahaya berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa melihat dunia luar. El Salvador pernah mendapat angka kematian tertinggi dengan kekacauan yang meluas. Masa puncaknya 104 dari 100.000 orang kehilangan nyawa mereka dalam 1 tahun, sehingga angkanya mengalami penurunan menjadi 2,4 dari 100.000 orang pada tahun 2023. Sehingga El Salvador menjadi negara teraman di dunia dari negara-negara lainnya. Kontroversi dan kritik terjadi, aktivis HAM berbicara, kutipan dari Amnesty, Human Rights Watch bertanya, berapa harga keamanan? Ribuan orang ditahan tanpa pengadilan. Hak asasi dikorbankan atas nama stabilitas. CECOT menjadi simbol pendekatan keras El Salvador terhadap kejahatan, sekaligus menimbulkan perdebatan global mengenai keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Kebebasan atau penjara, senyuman atau tatapan kosong, CECOT bukan hanya penjara. Ia adalah monumen dari pertanyaan kuno. Lebih penting mana? Kebebasan atau rasa aman?